Setelah beberapa waktu tidak bertemu, hari ini kita akan mulai untuk responsi teori makroekonomi 1. Di bab ini itu merupakan kelanjutan dari bab yang sudah kalian pelajari di bab 7 mengenai materi teori pertumbuhan ekonomi 1. Di mana pada teori pertumbuhan ekonomi 1 ya, kalian mempelajari bahwa sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah populasi, investasi, saving, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tambahkan satu lagi, yaitu yang namanya adalah teknologi. Ya, jadi kata solo ya, selain dari saving, selain dari investasi, selain dari pertumbuhan populasi, itu salah satu sumber pertumbuhan adalah teknologi. Nah, kita lihat dulu, ini ada beberapa soal, kita coba dulu soal bagian benar dan salahnya. Ya, ini soal nomor 1, ketika teknologi meningkat, maka efisiensi tenaga kerja akan meningkat. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan efisiensi tenaga kerja ketika adanya pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau angkatan kerja. Silakan cermati dulu soal ini. Baik, ya, soal ini pernyataannya bisa kita katakan adalah benar. Kenapa benar? Ya, nah coba kalian ingat kembali bahwa teknologi solo, ya, jadi kata solo, teknologi solo itu mengacu pada efisiensi tenaga kerja. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan teknologi? Jadi kan kata solo, teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain dari saving, investasi, dan populasi. Apa itu teknologi menurut Solo? Yang pertama adalah teknologi itu mengacu pada efisiensi tenaga kerja, metode produksi yang canggih, output meningkat, variasi produk, dan optimalisasi tenaga kerja. Artinya, kalau dengan adanya teknologi, outputnya mungkin tetap, tapi variasinya bertambah. Atau variasinya tetap, outputnya yang meningkat. Nah, yang dulunya pakai teknologi yang biasa saja, sekarang sudah pakai mesin. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dikatakan oleh Solo, ya, karena nanti teknologi itu kaitannya adalah dia tenaga kerjanya menjadi efisien. Ya, nah, oke, itu yang pertama. Nah, kita lihat yang soal berikutnya nomor 2. Oke, ya. Di nomor 2, oke, di nomor 2, begitu perekonomian berada dalam kondisi steady state, tingkat pertumbuhan output pekerjaan dapat berubah karena bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Sama, pernyataan ini juga kita bisa katakan adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena setelah tercapainya kondisi mapan, apa itu kondisi mapan atau steady state yang sudah pernah kalian pelajari di bab 7, ya, kondisi mapan itu ketika perubahan kapital per tenaga kerja atau K kecilnya adalah sama dengan 0. Artinya investasi itu sama dengan depresiasi. Ya, investasi sama dengan depresiasi. Nah, teknologi pada model Solo itu kan hanya bersifat eksogen. Ya, nah ini satu lagi yang perlu kalian ingat. Jadi asumsinya Solo, teknologi itu adalah sifatnya eksogen. Apa itu eksogen? Variabel yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Mempengaruhi apa teknologi? Pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Teknologi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau output. Dan output dapat meningkat walaupun modal per pekerja tetap. Ingat, jadi dengan adanya teknologi, output dapat meningkat walaupun modal per pekerjanya tetap. Ya.
Karena yang namanya teknologi tadi, itu dia, bisa ingat kembali mengacunya kemana. Tenaga kerjanya efisien, sudah optimal, metode produksinya meningkat, semakin canggih, ya, output meningkat, dan variasi produknya bertambah. Oke. Nah, jadi kalau kemarin pada bab 7 kita bilang bahwa kapital itu kan artinya fisik. Ya, kapital dalam bentuk kapital fisik. Nah, dengan adanya teknologi, kapital fisiknya itu bertambah tetap, maksud saya, bertetap, tapi ya teknologinya itu membuat dia menjadi lebih efisien. Ya, menjadi karena apa? Karena mesinnya jadi lebih canggih gitu. Ya, mungkin saja jumlah mesinnya tetap 2, tapi 2-nya itu sekarang adalah dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, artinya apa? Dia akan semakin bisa meningkatkan output-nya. Oke? Ya, itu dia. Nah, untuk nomor 3, ya, mohon diperhatikan nomor 3. Dalam model Solo, dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kondisi mapan kaidah emas ditunjukkan dengan selisih antara produk marginal neto dan depresiasi, sama dengan tingkat pertumbuhan dari output per tenaga kerja. Oke, kemarin apa itu kondisi mapan kaidah emas? Syaratnya adalah 1, konsumsinya maksimum. Ingat ya, kaidah emas itu adalah kondisi mapan. Tapi ada satu syarat tambahan, konsumsinya maksimum. Apa itu kondisi mapan atau steady state? Nah, itu tadi. Ya, ketika perubahan K kecilnya, kapital per tenaga kerjanya sama dengan 0. Sehingga kaidah mapan emas ya itu syaratnya adalah steady state yang pertama, yang kedua konsumsinya maksimum. Nah, ini kita ingat-ingat lagi nih ya, mungkin kalian lupa tapi saya yakin insya Allah kalian ingat lah ya. Jadi kalau kata Solo, output itu digunakan untuk konsumsi dan untuk investasi. Ya, Y bintang sama dengan C bintang tambah I bintang. Kenapa kita kasih bintang? Ini menunjukkan kalau di bukunya si Menkyu itu menunjukkan dia berada pada kondisi kaidah emas. Berarti C apa? C itu adalah Y min I. Ya enggak? Nah, C yang maksimum, suatu fungsi jika dikatakan dia maksimum, berarti kan turunan pertamanya, first order condition-nya itu sama dengan 0. Terhadap apa? Terhadap K. Kenapa terhadap K? Karena di kedua belah sisi ini, nih, itu fungsinya adalah fungsi dari K. Ini sama dengan 0. Y aksen K, F aksen K, ya. Oke, inilah yang disebut sebagai MPK. I diturunkan terhadap K, jadinya adalah I. I pada kondisi mapan itu kan sama dengan SY. Nah, ingat gak? Jadi perubahan K kecil sama dengan I dikurangi depresiasi K. Kalau mapan perubahan K-nya itu, delta K-nya itu kan sama dengan 0. I akan sama dengan depresiasi K. Nah, di sini kan diturunin terhadap K. Jadilah dia I. I-nya tadi apa? Sama dengan depresiasi K. Kalau di soal ini bukan cuma depresiasi faktornya, ada N, ada G. N itu adalah pertumbuhan populasi, G itu adalah pertumbuhan teknologi. Sehingga MPK itu sama dengan del plus N plus
Jadi kalau kita pindah ruaskan ke sini ke kiri, MPK model sama dengan N plus G. Ya, MPK itu apa? Marginal Productivity of Capital. Ya, tambahan output akibat adanya tambahan input kapital. Oke. Nah, sehingga penjelasannya ya, pernyataan itu tuh salah. Kita lihat kenapa dia bisa salah, ya. Nah, yang bagian mana yang menyebabkan dia salah? Oke. Nah, kalau kita lihat bagian yang menyebabkan dia salah itu adalah pada bagian kata-kata yang ini. Oke. Nih dia. Ini. Nah, ya. Depresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan dari output per tenaga kerja. Bukan, ya. Jadi, selisih antara produk marginal modal neto itu betul, MPK min depresiasi. Sama dengan ya depresiasi dan tingkat pertumbuhan dari output, bukan tingkat pertumbuhan dari output, tapi tingkat pertumbuhan dari teknologi. MPK min del sama dengan N plus G. Ini yang membuat dia menjadi salah pernyataan ini. Ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya yang sudah kalian pelajari, yaitu mengenai tadi yang sudah kita singgung, mengenai asumsi dari model Solo yang menganggap bahwa teknologi itu sifatnya eksogen. Ya. Nah, artinya teknologi itu menurut Solo yang mempengaruhi output atau pertumbuhan ekonomi. Oke, pertanyaannya adalah begini di nomor 4 ini. Dalam model Solo, tabungan akan mendorong pertumbuhan sementara karena pengembalian modal yang kian menurun secara berangsur-angsur mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan, di mana pertumbuhan bergantung hanya pada kemajuan teknologi eksogen. Oke, ya. Nah, pernyataan ini itu adalah benar. Oke. Ya. Nih, benar. Nah, kalian juga sudah belajar bahwa ada teori pertumbuhan endogen yang mengkritisasi dari asumsinya Solo bahwa teknologi itu bersifat eksogen. Apa katanya? Nah, ini kita lihat perbedaan yang pertama antara model Solo dan juga pertumbuhan endogen, ya. Yang pertama kita lihat di sini, kalau dari sisi teknologi menurut model Solo bersifat eksogen. Kalau menurut pertumbuhan endogen, teknologi itu bersifat endogen. Kenapa? Karena menurut teori pertumbuhan endogen, teknologi dipengaruhi oleh perkembangan investasi. Ya, investasi itu dalam bentuk sekolah yang akan meningkatkan ilmu pengetahuan. Oke. Jadi teknologi itu bukan hanya mempengaruhi, tapi juga dipengaruhi. Dipengaruhi oleh apa teknologi? Investasi. Semakin pintar seseorang, semakin dia bisa menciptakan teknologi yang bagus, ilmu pengetahuan berkembang, maka dia akan mendapatkan teknologi yang lebih canggih. Yang kedua, kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya, setelah kondisi mapan, ya, maka setelah kondisi mapan, sumber pertumbuhan itu kalau menurut teori Solo adalah teknologi. Tabungan hanya bersifat sementara atau jangka pendek, mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, tapi kalau menurut teori pertumbuhan endogen, teknologi, tabungan, dan investasi itu saling berkesinambungan.
Nah, kalau dari definisi modal, ya, definisi modal itu hanya sifatnya fisik saja kalau kata Solow. Tapi pada perkembangannya banyak. Teori pertumbuhan ekonomi ini yang dimulai dari Solow itu perkembangannya sangat banyak. Tapi kalian hanya sampai belajar pada teori pertumbuhan endogen saja. Nah, di endogen ini juga banyak perkembangannya. Tapi kalian hanya sampai pada bahwa mengetahui saja dulu teori pertumbuhan endogen ini. Di mana kalau dari kita bicaranya teori pertumbuhan endogen tidak hanya modal fisik, tapi itu sudah masuk ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini, teknologi ini yang belum masuk ke dalam teorinya si Solow, ya. Oke, nah untuk nomor berikutnya, bisa jawab? Nomor berikutnya, silakan dibaca dulu. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan untuk output per pekerja efektif sama dengan output per pekerja. Sama nggak? Udah belajar kan? Salah ya. Output per pekerja itu Y per L. Output per pekerja efektif, ya, kenapa kita bilang efektif? Karena sudah ada teknologi. Teknologi itu mengefektifkan penggunaan tenaga kerja, mengefisienkan penggunaan tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Sehingga output per pekerja Y per L, output per pekerja efektif adalah Y per L kali E. E itu apa? Menunjukkan adanya efisiensi tenaga kerja. Oke? Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Dua negara A sama B memiliki kondisi mapan yang sama. Kalau A persediaan modal lebih rendah dari B, maka dia tidak mungkin berada pada perekonomian yang akan sama, ya. Maka jika maka tidak mungkin perekonomian negara tersebut, akan saya tambahkan sedikit soalnya akan sama. Nah, jadi starting point-nya itu kan berbeda-beda, ya. Oke. Jadi dia tidak akan sama kondisinya nanti. Nah, kalau saya tidak salah ingat, ini tuh kalian pernah ada soal ini pada waktu ujian UTS, kalau saya tidak salah ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Bagaimana menurut kalian pernyataan ini? Pernyataan ini kalau kita lihat adalah salah. Ya. Nah, seingat saya pada waktu pertemuan 7, kalian sudah membuktikan dengan menggunakan hitungan matematis, nanti silakan bisa dicek lagi, bahwa walaupun dia starting point-nya itu beda, ya, tapi dia akan akan bisa sama kondisinya, ya, akan bisa sama kondisinya. Itu tergantung pada besarnya saving atau investasinya. Jadi ada kemungkinan untuk kedua negara ini saling bertemu ekonominya, akan sama ekonominya. Nah, penelitian mengenai ini itu banyak dilakukan, itu terkait dengan teori konvergensi. Teori konvergensi yaitu pengurangan kesenjangan pendapatan antar negara, antar wilayah, antar daerah, maju berkembang, wilayah barat, wilayah timur, wilayah tengah, wilayah desa, wilayah kota, sehingga dapat dipahami ya proses ketertinggalan daerah berpenghasilan rendah terhadap daerah yang berpenghasilan tinggi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori konvergensi. Kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan menggunakan
proses konvergensi yang dihitung berdasarkan pendapatan real per kapita. Pada perekonomian tertutup, tingkat pertumbuhan per kapita cenderung berhubungan terbalik dengan tingkat output atau pendapatan per kapita awal di mana daerah itu atau negara miskin itu. Ya, pertumbuhan pendapatan per kapitanya cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah kaya. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya menjelaskannya seperti ini. Kalian mungkin pernah mendengar yang namanya middle income trap, ya. Jadi atau istilahnya lebih sederhananya begini. Merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian ingin jadi juara, ingin nilainya itu UTS-nya udah bagus dapat 100, begitu UAS itu akan susah mempertahankan nilai 100-nya. Nah, lebih susah kan ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia catch up-nya itu jadi dia akan lebih cepat gitu ya. Jadi walaupun satu kaya satu miskin, tapi yang miskin itu akan lebih cepat mengejar ketertinggalannya, ya. Nah, sampai pada titik tertentu dia akan cenderung lebih lambat lagi perkembangannya. Nah, makanya di negara kayak seperti Jepang itu pertumbuhan ekonominya jauh di bawah kita. Ya, tapi mereka adalah negara kaya. Kalau kita masih di posisi 5, mereka bisa 5% pertumbuhan ekonominya, mereka itu pertumbuhan ekonominya bisa pada posisi 3, 4 atau 2%. Bukan berarti mereka negara miskin, bukan. Karena mereka penggunaan sumber daya mereka itu sudah optimal. Istilahnya mereka sudah berada pada kondisi mapan. Nah, kalau mau lagi naik derajat kepada kondisi mapan yang jauh lebih bagus, ya, itu usahanya sangat keras dan itu sangat sulit dibandingkan dari yang belum mencapai kondisi mapan mencapai kondisi mapan, ya, seperti itu. Oke, ya, saya harap kalian bisa mengikuti memahaminya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, nanti kalian bisa pause dulu videonya dan kalian coba pahami lagi, ya. Nah, di soal pilihan ganda, oke. Nah, ini bisa kalian lihat di sini terkait masih dengan hal itu tadi, soal yang tadi, oke. Nah, pernyataan berikutnya adalah benar kecuali. Mana? Silakan dibaca dulu. Sudah? Yang mana kira-kira? Jika diasumsikan masing-masing negara berada pada kondisi mapan steady state, maka pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang C. Benar. Yakin? A. Atau B? Atau D? Iya. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang A. Ya. Pertumbuhan output total negara B itu akan lebih tinggi daripada negara A. Oke. Nah, itu dia. Saving tinggi akan meningkatkan investasi pada jangka panjang, walaupun menurunkan konsumsi pada jangka pendek. Investasi naik, modal naik, output naik. Pertumbuhan penduduk yang rendah, N turun, L turun, K kecil sama dengan K per L naik, maka output naik. Teknologi meningkat, maka output juga meningkat. Bisa dipahami? Ya, itu dia. Oke, jadi, nah ini tuh bukan berarti tadi kita kembalikan lagi, ya. Nah, bukan berarti tidak mungkin mereka akan tidak sama. Ada kemungkinan pada satu titik mereka akan sama. Syaratnya apa? Itu tadi, kalau menurut Solo, syaratnya itu adalah saving, investasi, dan juga teknologi. Nah, dulu Indonesia itu disebut sebagai negara miskin.
sekarang disebut sebagai negara maju. Untuk naik kelas jadi negara astagfirullah, maaf. Dulu Indonesia disebut sebagai negara miskin. Naik kelas menjadi negara berkembang. Untuk naik kelas lagi menjadi negara maju, nah itu butuh effort yang luar biasa dan itu yang belum. Nah, kalau kalian baca di jurnal-jurnal atau googling misal middle income trap. Nah, salah satunya yang terkena middle income trap itu adalah Malaysia, ya. Malaysia. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibaca dulu nomor 2. Jawabannya apa? Oke, kita lihat ya. Marginal Product of Capital. MPK. 3. Penyusutan terhadap modal. Depresiasi. 4. Laju pertumbuhan penduduk. N. 5. Kemajuan teknologi. 3. Ya. Maka, masih ingat nggak tadi? Ya. Maka negara tersebut berada pada kondisi yang mana? Oke. Ya. Kalau kita ingat tadi steady state-nya itu MPK, kalau golden rule, MPK ya, Mindel sama dengan N plus G. MPK Mindelnya berapa? 3 kurangin 4 min 1. N plus G-nya berapa? 5 tambah 3, 8. Kan tidak sama antara MPK Mindel sama dengan N plus G. Tidak, plus G tidak sama. Artinya, ya itu tidak terjadi pada kondisi golden rule level of capital. Tidak juga pada kondisi steady state. Jadi jawabannya adalah berada di atas steady state. Ya. Kenapa? Karena MPK Mindel itu kurang dari N plus G. Adanya di atas steady state. Oke, silahkan nomor bagian 3. Ingat kan ya? Nah, oke, cara yang paling jitunya kecuali yang mana? Ya? Oke, kalian masih ingat apa itu saving nasional? Saving nasional terdiri dari saving private ditambah dengan saving publik. Saving nasional itu apa? Y min C min G. Saving private itu apa? Saving private itu saving masyarakat, saving kalian, ya. Kalian saving ketika kapan? Ketika pendapatan setelah dikurangin pajak, setelah dikurangin konsumsi, sisanya baru saving, ya. Nah, ini kan ditambah dengan saving publik. Publik itu yang mana? Pemerintah, T min G. Jadi, saving nasional sama dengan saving private tambah saving publik. Y min C min G sama dengan Y min C min T tambah T min G. Saving publik itu naik, maka saving nasional naik. Akumulasi modal naik. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau ya defisit turun, T min G positif, T naik atau G turun, saving private naik, saving nasional naik, akumulasi modal juga naik. Ya, jadi yang jawabannya itu kan kecuali ya, ingat itu adalah C. Ya, meningkatkan penerimaan pajak agar terjadi surplus anggaran. Oke. Ya. Ya, seharusnya yang dilakukan itu ya. Baik. Jadi jawabannya apa? Yang nomor 3, CK atau BK kecuali?
Ya, kalau kita perhatikan dari soal ini, semuanya itu adalah benar ya, bahwa cara yang paling jitu adalah dengan semua hal ini. Antara B sama C, ya, antara B sama C itu kondisinya akan sama, dua-dua betul, jika yang dilakukan adalah T-nya naik, ya, T-nya naik atau G-nya yang diturunkan. Tadi yang seperti kita sampaikan bahwa kalau T-nya naik, G-nya turun, T min G-nya positif, maka saving nasionalnya juga meningkat. Ya, nah T naik itu meningkat penerima pajak, bisa menjawab materinya surplus anggaran. T naik juga bisa mengurangi defisit anggaran. G-nya diturunkan. Ya, itu dia. Di nomor 3 itu jawabannya adalah benar semua, ya. Tidak ada kecualinya, benar semua. Nanti bisa kita revisi di soalnya ya. Baik, nomor berikutnya ya, silakan. Jika diketahui suatu negara ya memiliki produk margin of capital 3, seperti tadi, depresiasi 4, teknologi 3, laju operasi 5, apa yang dialami negara tersebut? Tadi sudah kan kita bahas di bagian atas, ya, sama seperti tadi, bahwa jawabannya itu adalah MPK Mindel sama dengan N plus G, 3 tambah 4, itu lebih kecil dari 5 tambah 3, ya, maka dia akan berada dalam kondisinya di bawah atau di atas steady state. Silakan jawab. Silakan dipikirkan dulu. Di bawah atau di atas steady state? Silakan. Dicek dulu ya. Nih, berarti tadi soal nomor 2 ya, dengan soal nomor 4. Silahkan kalian bandingkan. Oke. Ada di mana dia? Oke, sudah bisa membandingkan? MPK Mindel ya, 3 tambah 4 itu adalah MPK Mindel, 3 kurangin 4 ya, 3 kurangin 4 itu sama dengan N plus G. N-nya adalah 5, G-nya 3, 8. Ya, jadi 3 kurangin 4 itu lebih kecil dari 8. Jadi posisinya ada di mana? Ada di mana? Di atas steady state. Sama kan ya? Cuma beda dibalik aja itu angkanya ya. Oke, tuh. Kelihatan kan? Iya. Oke, itu dia. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, ini kita lihat di sini. Kalian lihat gambar di sini ya. Ini tuh gambar saya ambil dari buku responsi kalian. Silakan kita cek sama-sama. Nih, berdasarkan gambar itu, manakah tingkat modal per pekerja yang tepat? Oke, pada titik yang mana? K1, K2, K bintang. Titik yang mana? Pada titik K bintang lah. Ya? Atau yang mana? K1? Atau pada posisi K2? Silakan diingat-ingat lagi apa namanya kurvanya. Oke, jadi yang mana? Ya, jawabannya kalau kalian perhatikan bahwa tingkat modal per pekerja yang tepat pada kondisi mapan, ya, pada kondisi mapan itu adalah
pada titik K2. Karena pada titik K2 ini, ya, kurva investasinya berpotongan sama kurvanya si depresiasi. Ya, itu dia. Nah, jadi jawabannya K2. Berdasarkan jawaban nomor sebelumnya, ya, maka tingkat tabungan yang terjadi yaitu sebesar berapa? Ya, sebesar ini dia, S2 kali Y. Ini kan berpotongan di sini. Ini S2 kali Y. Itu adalah tingkat tabungan yang terjadi. S2 kali Y. Kemudian besarnya konsumsi yang mana? Nah, kalau kalian lebih, ya ini lebih enak lihat ya. Oke, berdasarkan soal sebelumnya, ya, maka besarnya konsumsi yaitu sebesar yang mana? Oke, besarnya konsumsi itu adalah sebesar, ya, yang Y2. Nih, jadi kalau ini kan savingnya. Nah, kalau ditarik ke sini, bersinggungan dengan kurva outputnya, ini adalah output. Jadi, tadi kalau S2Y itu adalah investasi, maka konsumsinya adalah Y2 dikurangi dengan S2Y. Ya, Y2 sama dikurangi sama S2Y. Ingat pada model Solo, asumsinya adalah bahwa Y digunakan untuk konsumsi dan juga untuk investasi. Ya. Oke. Nah, kalau terjadi booming jumlah penduduk, maka apa yang akan terjadi? Ya, yang akan bergeser kalau ada booming jumlah penduduk itu, kalau kalian masih ingat, yaitu adalah kurva yang mana? Ya, ini dia, kurva yang depresiasi. Ini dia, ya, kurva ini dia akan bergeser ke, ada booming penduduk, bergeser ke mana, ayo? Mana? Bisa kemana dia? Kanan apa kiri? Atas atau bawah? Ya, dia akan bergeser ke kiri secara tidak sejajar ke kiri. Ya, jawabannya yang A. Nah, kalau ada teknologi baru, oke, kalau ada teknologi baru, ya, yang mana yang akan bergeser? Bisa menjawab? Ke kiri juga? Nih, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Kita coba praktekkan ya. Baik, kita coba gambarkan ya. Bagaimana gambar kurvanya ini ya. Kalau terjadi, nah ya, perubahan di sini. Oke. Nah, ini asumsinya lurus ya. Gak susah saya gambarnya di sini. Oke, ini adalah K kecil, yang ini adalah output atau juga investasi. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah tadi depresiasi plus N plus G K ya. Oke, kita naikin sedikit. Nah, kemudian kalau ini itu adalah tadi I sama dengan SY. Ya enggak? Nah, kita kasih warna yang beda kali ya. Nah, ini adalah Y. Oke. Nah, kemudian kita lihat kondisi mapan itu yang mana. Nah, mapan, oke, K bintang. Coba agak sedikit ini ya. Oke, kita lihat di sini, ini adalah K bintang. Ini kondisi mapan. Nah, ini tadi yang apa itu? Ini ada ini ya. Ini adalah SY, I sama dengan SY. Nah, kalau ini ditarik garis ke atas, ini adalah Y. Jadi total ini itu adalah Y, yang ini adalah investasi, maka sisanya ini adalah konsumsi, ya. Oke, kemudian di soalnya tadi,
kalau ada pertumbuhan populasi seperti yang kita bahas pada waktu UTS dulu, maka yang bergeser kan adalah ini, grafik depresiasi plus M plus G ini. Dia gesernya ke kiri, ya nggak? Nah, geser ke kiri, N-nya meningkat, L-nya naik, K per L-nya itu turun, maka Y per L-nya atau Y kecilnya juga turun. Ya, ini akibatnya K kecilnya turun. Oke, ya. Nah, itu dia. Akibatnya seperti itu. Bagaimana dengan kalau ada perubahan teknologi? Yang mana tadi yang geser? Oke, kalau ada perubahan teknologi, ya tadi kita sudah bilang bahwa adanya perubahan teknologi, walaupun kapitalnya ini jumlahnya sama, tapi dia masih bisa meningkatkan output dari Y1 ke Y2. Satu-satunya cara itu adalah dengan menggunakan teknologi. Ya, ini dia. Nah, oke. Ini nggak pas lagi ya? Oke. Nah, jadi apa yang bisa membedakan? Kalau kalian bisa bayangkan, dengan adanya perubahan N, kemudian lagi perubahan depresiasi, itu akan menyebabkan terjadinya ya di kurva Y-nya itu mengalami, bukan pergeseran ya, tapi itu akan menyebabkan terjadinya di sini pergerakan di kurva Y. Nah, tapi kalau adanya perubahan teknologi, itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran di kurva Y. Ya, itu bedanya. Jadi, kalau dengan adanya pertumbuhan populasi, ya, kemudian lagi perubahan depresiasi, betul dia akan menggeser kurva ini. Ya, akan menggeser kurva ini. Tapi kalau adanya perubahan teknologi, tadi kita bilang bahwa, yang seperti yang kita katakan bahwa, walaupun dengan jumlah K-nya tetap, Y-nya tetap bisa naik. Satu-satunya cara itu dengan adanya teknologi. Ya, itu dia. Baik. Oke, saya rasa cukup dulu. Nanti kalian bisa lebih banyak mengeksplor lagi, ya, bersama dengan dosen responsinya masing-masing. Ya, untuk solo hanya terakhir bab di sini yang kalian pelajari. Minggu depan kalian mulai lagi dengan materi yang baru. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih banyak.